Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Habibnya Tangerang. Kali ini saya bersama dengan Bang Narji. Assalamualaikum, Bib. Nah, ini dia nih, baru mau kita sapa. Assalamualaikum Bang Narji, sehat? Alhamdulillah. Makin seger. Asik. Jadi Bang Narji ini kita undang karena beliau nih ya sekarang sudah berada di Bohong. Bohong ya? Saya nggak diundang, emang sih datang sendiri. Tapi alhamdulillah kemarin tuh berkesan banget ke rumah ente nih Bang. Hari apaan tuh? Rabu. Nggak sengaja Habib datang ke rumah. Waduh, enak bener loh. Apalagi baksonya tuh enak bener loh Bang. Nah, itu tukang baksonya pas Habib kesana sekarang pensiun. Takut diakusisi gitu. Baksonya enak, rumahnya enak. Terus suasananya lagi asik banget. Dan beliau ini Masya Allah loh, ini bukan kita memuji di depan orangnya, tapi emang muji di depan orangnya nih. Ya kalau di belakangnya namanya gibah. Sholatnya tepat waktu di masjid lagi. Waduh nih, jadi jadi contoh buat warga sekitar. Bahkan anaknya juga ikutan. Wah luar biasa. Jadi berkesan banget loh, aneh ke sana tuh. Ada base camp juga lagi sana ya. Basecamp tempat kumpul warga aja itu sih, buat nongkrong warga aja. Tapi anda lihat ada kayak sawahnya gitu ya? Apa benar nggak sih itu? Tanam-tanaman kali ya? Buat itu doang, kita dulu demplot tanaman. Kalau kita kan kontennya pertanian. Oh gitu. Suka dapat produk pertanian, nah kita demplotnya di situ, kita uji coba gitu kan. Ini mau kasih hasil coba pestisida. Alhamdulillah sekarang kan nggak stunting lagi. Terus juga ada kayak gudangnya ya? Ya, Gudang gede bener, terus gudang. ada tempat buat nongkrong, ada masjidnya, ada musolanya juga loh. Jadi itu saya punya konsep gini aja sih. Saya nggak bisa ngasih apa-apa buat kampung. Nah ada tempat yang belum saya manfaatkan, saya manfaatkan buat warga situ aja. Oh gitu. Jadi saya bikin musola kecil karena ada ustadz ngajar ngaji nggak ada tempatnya. Ngajilah di situ tat, paling nggak ada dapat pahalanya gitu kan. Karena ini kan nggak pernah pesantren. Ngalir, amal jariah. Gitu belajar kan dari ustadz. Tapi banyak orang yang nyantren kayaknya hidupnya nggak seindah antum nih, maksudnya dari sisi keagamaannya tuh. Ya ente ngeliatnya indahnya sih. Coba lihat sisi nggak indahnya nih. Nggak percaya, Masya Allah nih. Jangan percaya nih, kadang-kadang suka merendah dirinya nih. Waduh, padahal mah dia Masya Allah. Nggak jadi panutan. Ini udah rendah banget. Gimana sih ceritanya bisa join sama PKS tuh? Dikit aja, jangan banyak-banyak. Karena kan udah diceritain nih di podcast yang lain ya. Pokoknya gini, PKS itu benar-benar partai kita semua. Weh. Nah, itu. Boleh nggak yang buat lu berkesan tuh yang kemarin tuh yang lu ceritain tuh? Pada saat gue masuk PKS, Bib, lu gue aja Bib ya. Nggak apa-apa dong. Kalau aneh ente Kelamaan. Gitu kan. Kalau di Tangerang mah lebih akrab, ente mendingan lu gue. Iya benar. Insya Allah lu banyak yang milih. Amin. Kalau kita pakai anak antum, anak mudanya takut hilang. Takut hilang. Lu gue aja. Lu gue aja benar. Jadi gini, Bib. Gimana? Dikit aja, Bang. Kalau gue masuk PKS awalnya, di saat benar-benar gue terpuruk, kena COVID 45 hari gue nggak kerja. 45 hari tuh? 45 hari kan? Diem aja di rumah? Diem, karena gue ngikutin aturan. Oh. Nggak mau sebelum PCR terakhir dinyatakan negatif. Itu yang mana? Yang Delta? Apa yang awal-awal? Apa yang... Awal banget, Bib. Sekampung belum kena, ini udah kena. Makanya ini dianggap penyebar virus di kampung. Kok bisa gitu kena? Mungkin gara-gara banyak syuting kali ya dulu ya? Iya, aneh mobilitasnya terlalu tinggi. Bini aneh juga nggak bisa ninggalin aktivitasnya sama teman-temannya. Karena waktu itu dia ada bisnis online kan. Gini. Dia sering ketemu orang. Ya nggak tahu lah namanya penyakit. Iya, Kita nggak bisa nyalain siapa kan. Benar. Aneh juga bingung tuh. Masa seorang kayak aneh bisa kena COVID? Bukannya virus bisa takut sama aneh. Tapi itu dalam keadaan susah tuh ya? Maksudnya nafas susah atau gimana tuh dulu tuh? Aneh nggak ngerasain gejalanya, bini aneh. Oh, jadi... Bini gue, Bib. Kasian banget, Bib. Oh, kenapa tuh? Semua gejala. Sesek, batuk, semuanya tuh ya? Sampai diare kalau dia. Oh. Sampai dia itu sudah ya sampai posisi dia bilang rasanya tuh kayak gabungan tipes sama demam berdarah. Oh, berarti emang ini banget ya. Gue juga dulu pernah kena, cuman OTG juga. Gue tanpa gejala. Pas disitulah gue harus ngeluarin obat tiap hari, anak 3 gitu kan. Nah, ada kader PKS. Kita nggak mau sebutin namanya ya? Nggak sebutin namanya lah. Karena dia sekarang juga maju lagi gitu. Kita doain dia menang. Ustaz Ali Rahmat mudah-mudahan menang lagi.
Ente lucu sekarang, Bib. Jadi sekarang Kan gua gue belajarnya berpikir sama pada siapa? saat itu dia bilang, Bang Najis sakit. Iya, Pak Dewan. Lah, kok nggak ngomong-ngomong? Ente kan Dewan bukan dokter. Masa ente sakit bilang kayak ente? Gitu. Dia bilang, yaudah kirimin rekening. Kok gitu sih? Kenapa maksudnya? Ya aneh nggak bisa jenguk, nggak bisa apa. Ente nggak kerja, ente tahu. Ente kan anak-anak sekolah segala macam tetap bayaran ini. Oh, luar biasa. Itu yang aneh langsung pikir, bukan karena uangnya ya, tapi pada saat itu orang lu bayangin kalau lagi di keadaan terpuruk, Tahu-tahu ada yang tiba-tiba ada yang menolong, ibaratnya kita dikali pesanggerahan atau dikali sini nih, kita mau kelelep, ada yang ngasih payung gitu, ditarik pakai payung. walaupun nggak seberapa, tapi yang penting perhatian ya, gak sih Bang? Perhatian hidup mah. Iya, Makanya yang aneh penting dapat cinta. bini aneh juga gitu. Kenapa? Ganteng aneh nggak seberapa, tapi perhatian aneh ke bini. Wah, luar biasa. Nih, teman-teman ya, kita harus belajar dari beliau nih ya. Beliau ini cita-citanya tinggi. Iya, Kan lu mulai yang cerita kan, bukan gue. Cita-cita harus tinggi katanya. Gue pikir kayak gimana cita-cita yang tinggi, atau bininya tinggi. itu dia. Karena aneh kuliah di ekonomi kan. Dengan modal Modal kecil ya, mendapatkan untung sebesar-besarnya. Luar biasa. Oh jadi gitu ya. Terus belum lagi katanya lu dapat juga pengalaman ya. Sebelum jauh banget tentang gua masuk PKS. Itu banyak temuan gua tentang sosialisasinya PKS itu yang menurut gua amazing. Amazing gitu ya. Contoh, gua belum iyeng-iyeng sama politik. Ini kalau bahasa Betawi lu kalau ntar ke Iyeng-iyeng. Tangerang, Iya. kalau belum peduli atau gini bilang belum iyeng banget gitu. Belum iyeng banget gitu Belum ya. iyeng banget sama politik. Belum ngeh. Gintung enggak, tragedi Gintung. Iya, 2009 ya. 2009 bener. Gua sama pelawak ke sana dong. 100 orang meninggal tuh, Bang. 10 jam 10 pagi. PKS poskonya udah paling deket epicentrum ya gitu kan. Oh, luar Gue biasa. bilang nih, terusnya ke Lebak. Gue datang Longsor juga sama tuh ya? pelawak, longsor di Lebak. Datang ke sana. Ternyata PKS udah duluan bikin sekolah trauma healing. Luar biasa. Nah, terus gue ke inian, Lampung, Yang apa tuh? tsunami. Oh, yang tsunami. Tsunami yang Lampung. yang nyambung sampai Iya. Carita tuh ya, nggak salah ya? Sampai Anyer. sana, sampai mana Tanjung Kait. Iya, Tanjung Kait benar-benar. Gue ke sana, itu udah mau hari terakhir kan, menyatakan bahwa 2 hari lagi selesai masa darurat gitu. Oh, kan. masa darurat terus selesai. Tapi PKS masih ada di sana, kenapa? Tugas kita belum selesai bang, kenapa? Ini belum ada yang bersih-bersih, belum ada yang ini. Nah disitulah gue pikir, ini PKS partai apa Basarnas gitu. Kok ada di mana-mana? Udah warnanya sama lagi. Iya, makanya. Sekarang warnanya sama loh. Ih, gue baru ngeh loh. Iya kan? Iya. Dan disitulah gue pikir, ini kenapa nih kok partai kayaknya, ya akhirnya begitu gue dalam keadaan terpuruk, emang begitu. Dan pada saat COVID itu sudah mulai banyak tuh yang udah varian Omikron ya. Omikron. Yang kedua, Udah di nggak kampung jelas udah itu. mulai banyak tuh. Itu kader PKS itu yang keliling bagi-bagiin obat sama sarapan buat warga. Itu sekatnya digantung-gantungin gitu. Iya, digantung-gantungin di gerbang warga gitu. Dan pada saat COVID itu gue udah sembuh. Kan pas yang Omikron gue udah sembuh kan. Base camp itu akhirnya gue bikin tuh yang saung kecil, musola. Enak banget sumpah. Itu kenapa Bib? Kenapa tuh? Di kampung gue, jujur ya, pada saat itu kan sekolah online. Nggak semua siswa itu punya handphone. Karena handphonenya gantian sama bapaknya yang Gojek. Oh, ya Allah. Jadi tempat itu jadi perkumpulan Buat sekolah Perkumpulan akhirnya. sekolah gitu ya, Akhirnya buat orang-orang. SD setempat tuh yang deket situ. Gini aja panggil gurunya, kita ngajar sini, gue pasangin wifi. Akhirnya pasangin wifi, kita belajar di situ bareng. Jam 7 sampai jam 8, kelas 1 sama kelas 2. Selanjutnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, terakhir Ada banyak sampai tuh, jam Bang? 12. Ya ibu-ibunya juga ada pada bawa dagangan ke situ. Dagang sama ibu-ibu masing-masing. Jadi ini juga ya jadi kayak banyak stall-stall gitu ya. Enggak, Lumayan maksudnya gitu. pakai tas gitu. Bu, saya ada kerupuk, ada ini, tukeran saya jualan daster gitu. Dan di situ gue bilang, ekonomi pada saat begini menyelamatkan mereka, gue bilang. Luar biasa. Itu yang gue berpikir, gue merasa waktu dari situ udah terpuruk. Banyak orang lain yang lebih terpuruk, itu dia yang gue berpikir. Dan disitulah kenapa PKS juga yang akhirnya, Bang, ini gimana kalau mereka kita siapin minumannya lah. Jadi support, tetap support gitulah ya. Support. Terusnya 3 bulan sekali yang bukan oknum ya, inisial Ali Rahmat tadi. Iya, si Ali Rahmat Si Ali tadi ya. Rahmat itu tadi tuh. 3 bulan sekali kasih sembako. Ke Buat warga.
buat yang sekitar situ, Bang, saya percayain ke basecamp Abang. Nah, itu warga-warga yang bener gue tahu lah, yang warga yang kalau nggak ada bantuan itu bener-bener nggak makan, Bib. Di kampung Ani masih ada, Bib. Tapi rumah lu kayaknya paling Masya Allah gitu lah. Itu dulu dapat tanah sengketa aja, Bib. Jadi rada murah. Tapi bagus banget. Semua yang berkaitan sama Bang Narji ini semuanya banyakkan sosial. Makanya jadi pas masuk PKS jadi kayak bukan orang asing lagi gitu loh. Kita sama-sama di sosial lah bahasanya begitu. Sama-sama sering nolong orang tanpa harus ada embel-embel sesuatu gitu ya. Ketemu sama orang-orang yang kurang lebih sama. Dan kita sekarang dipertemukan lagi, alhamdulillah nih. Dan juga kemarin frekuensinya sama lah. Kalau gue masuk di PKS itu orang-orangnya sama. Dan gue masuk PKS satu lagi nih ya, buat para penonton podcastnya Habibnya Tangerang ini, muda dan merakyat nih. Ingat nih ya, orang Tangsel, Kabupaten Tangerang, mau kota Tangerang nih. Ya. Nah, pokoknya Ciputat dan sekitarnya, Nah, Pamulang, Pondok Aren segala macam tuh. Nah, pokoknya ini muka di beliau nih. Ini buat para penonton, gue kasih tahu lagi ya bahwa di PKS itu salah satu hal yang gue datang masuk ke sini, gue pengen belajar jadi lebih baik gitu aja, Bib. Kenapa? Aneh, akhirnya di situ diingetin terus. Buat waktu sholat. Kita lagi meeting berat kayak apapun juga pas di DPP, gue pertama kali ke DPP gitu ya. Pas sholat berhenti semuanya. Pas sholat itu berhenti semuanya ke musola, dan di situ waktu itu kita waktu taraweh, gue kebetulan buka bersama di sana kan. Iya. Begitu taraweh, gue pikir ini siapa gitu, kalau dari tampang kan bukan ustadz, bukan habaib, tapi dia yang jadi imamnya. Gue bilang suaranya tapi enak. Suaranya enak gitu, gue bilang. Ternyata banyak orang-orang yang hidden ya gitu ya. Gitu, maksudnya gue pikir dia OB atau gimana, katanya imam masjid di situ, tapi tampilannya itu nggak menampilkan kalau di seorang imam. Iya. Itulah yang gue pikir, banyak belajar gue dari orang PKS nih. Dan begitu, lu tau nggak, kalau kita masuk PKS nih, gue bukan nakut-nakutin ya, siapa aja boleh, gue cuman SPD. Tapi kalau kita masuk ke sana itu ada LCMM, kan gelarnya ada master ini, emang orang pinter semua nih. Gue bener nggak, pertama kali masuk kantor PKS DPP, masih kayak orang bodoh. Oh enggak lah, Bang. Iya, maksudnya di kampung mah kan SPD kayaknya, udah tinggi banget. Udah tinggi banget, pas udah ke sana kayaknya. Tapi kan banyak juga lah di PKS yang maksudnya. Ya. Itu tapi dia maksud gue. Bisa semuanya lah. Semuanya bisa. Alhamdulillah. Tapi yang pinter-pinter nggak pelit. Selalu berbagi ilmu gitu ya. Alhamdulillah. Ya pokoknya apapun yang dilakukan sama teman-teman kita di PKS ya kan, gue juga kader udah lama, Bang. Udah cukup lama lah kita terbina. Ya mudah-mudahan sih berefek pada keluarga, pada orang-orang sekitar, ya kan, pada teman-teman. Kita nggak harus menjadi seseorang yang beda banget, tapi paling tidak kita memberikan influence. Jadi ketika Bang Narji masuk, itu dunia tuh gempar tuh. Dunia perhelatan di Indonesia tuh. Kok bisa Bang Narji masuk PKS? Kok bisa begini? Dalam hati gue, emang ngapa orang masuk PKS gitu loh. Bener loh. Gue tuh kesannya masuk PKS itu kayak cacing dimasukin ke kotak garam gitu kesannya. Goyang-goyang gitu. Iya, kesannya kayak nggak pantas banget gitu. Gue bilang, ini kan PKS ini kan partai politik ya, bukan sebuah organisasi keagamaan atau gimana. Betul banget, bukan aliran. Bukan aliran. Dia adalah perahu yang bisa ya menjadikan itu kemarin menjadi tuh lebih denger baik ceramahnya lah. Ustadz Jajuli. Apa tuh? Dia bilang PKS itu partai politik, bukan mazhab fikih. Benar. Iya, itu. Orang benar, lu orang mana? Gue orang NU, gue orang PKS, enggak kayak gitu lah. Iya dong, NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya itu adalah sebuah Persis, sebuah organisasi yang justru menjadikan orang-orang Indonesia itu jauh lebih berilmu, jauh lebih tahu tentang ulama. Bener, Bib. Kalau aneh awal-awal dulu ya, tahun 99, awal reformasi di kampus, 2004. Aneh juga sempat berpikir suatu hal yang beda tentang PKS. Lihat dari dulu kuliah di mana lu? Di UNJ, IKIP. Oh iya, IKIP ya, benar. Emang banyak kan di sana kan teman-teman kita yang sekarang jadi pembesar di PKS juga kan. Dulu kan saya berpikir bahwa PKS itu gue masuk ke sana, akankah karakter dan pribadi gue berubah gitu kan.
Iya. justru terkapitalisasi. Iya. Justru makin top gitu loh. Lo PKS, wih ternyata ini sorry ya, ini kalau acara offline, ampun lucu banget nggak bohong gua. Gua kalau lu lagi bawain acara bang di PKS kan kita kan sempet ya buat acara offline tuh majelis. Ya Allah ya Robi lucunya bukan main. Dan itu tuh menyegarkan gitu loh. Kita ini kan mungkin ya PKS kan banyak serius kadang orang-orangnya. Padahal sebenarnya kalau lagi acara-acara yang non formal kita tuh ya banyak bercandai juga gitu. Cuman ketika masuk Bang Narji itu luar biasa. Itu fresh banget gitu loh. Jadi justru terkapitalisasi gitu dengan kita masuk PKS gitu Bang ya. Artinya gue juga pengen ngasih tahu ke teman-teman ini nih ya yang pada kerja di TV nih, artis, selebritis, selebgram, YouTuber. PKS itu sebuah partai ya. Jadi gue masuk ke sini, gue tetap kok dalam dunia entertain sehari-hari. Artinya dalam pribadi gue nggak akhirnya gue harus merubah sikap, harus membatasi diri, gue punya framing sendiri. Enggak, yang gue rasain di PKS itu justru ini partai politik. Iya benar. Cuma kita memang kalau ngeliat dari luar seperti itu, kalau dari dalam justru banyak perubahan hal-hal yang kita tuh nggak dipaksakan untuk berubah kok. Akhirnya kita hanya menyontoh, itu aja. Karena di sini banyak contoh yang hal yang gue kecil lah, kayak PKS itu kadang-kadang kadernya rela patungan loh. Buat untuk suatu hal dan suatu gue hal dan gitu di situ nggak ada bos di sini, bener ya? Di sini nggak ada bos. Umpamanya kayak gue jalan nih sama teman-teman PKS, dianggapnya gue artis gini-gini. Apa gue yang harus bayarin? Enggak, kalau di sini harus patungan, umpamanya. Bang, jangan abang terus. Nah itulah yang membuat gue, nah ini cocok sama gue. Nah, ini buat para artis-artis merakyat lah. Merakyat, jangan takut lah masuk PKS. Kayak takut banget sih. Emang kenapa sih? Tapi BTW, lo ini kan sekarang jadi caleg di DPR RI, Dapil Jateng 10. Nah itu gimana Bang? Ceritain deh, kok lo demen, ya pada akhirnya lo nyalek itu gimana tuh? Maksudnya lo melihat situasi kondisi di sana itu seperti apa sampai lo tuh? Tadi gue mau nyalek di Dapil Banten 3. Banten 3. Ada dia. Ya gue minder lah, kalah ganteng gue bilang gitu. Gue sih akam sih, cuman kan enggak deh. Ampun. Akhirnya gue cari kampung lain, nah dapet lah kampung istri gue, Jateng 10, yang meliputi Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan sama Batang. Nah, Batang, intinya gue nyalek itu gini, Bib. Gue di partai, ini selama ini gue kalau pulang kampung rasanya hidup gue kayak dewan. Ada masalah pertanian nanya sama gue. Ada masalah zonasi sekolah, masalah jalur prestasi, jalur zonasi. Nanyanya sama lu juga. Nanyanya sama gue. Mau ngadu bola antar kampung, Bang ini gimana? Soundingnya ke lu dulu. Iya. Kok gue jadi kayak dewan? Gimana kalau gue maju sekalian ngwakilin lu? Ya siap Bang, ya udah. Itulah yang akhirnya gue bilang, ya itu gue pas banget gue udah masuk PKS. Masa di PKS gue nggak ngapa-ngapain? Ya udah sekalian gue nyalek. Iya benar. Jadi salah satu cara kita untuk membantu atau ya mencoba untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik ya, ini walaupun terlihat klise atau terdengar klise, ya salah satunya dengan berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah itu kan ya Dewan Perwakilan itu kita ini kalau mau jadi dewan memang tugasnya sebelum jadi dewan tuh berat Bang. Gue ngerasain emang berat. Tapi itu nikmat banget. Nggak tahu kenapa. Kayaknya ada achievement yang bisa kita dapatkan gitu loh. Orang mau bilang, lu bahasa lu klise segala macam, itu kan pasti kan banyak proposal segala macam. Tapi kalau lu bisa menyelesaikan satu masalah aja dalam kehidupan seseorang yang mungkin lagi sulit, itu kayaknya tuh luar biasa. Apalagi banyak nih lu, ya kan? Adrenalinnya beda kan? Iya, bener Bang. Nih ya, gue ngerasain di dunia entertain ya. Mau manggung itu deg-degan, mau MC deg-degan. Tapi menyelesaikan masalah masyarakat itu beda sama selesai kita kepuasannya dengan kita selesai syuting. Abis kita ngelucu kan senang, abis syuting sukses senang gitu. Tapi senangnya menyelesaikan suatu masalah yang dialami warga sendiri atau tetangga sendiri. Itu beda ya. Beda banget. Kayaknya ada satu. Umpamanya bisa masukin sekolah aja. Wah, anak sekolah itu umpamanya sulit nih masuk ini harus sesuatu gini. Akhirnya kita bisa nembusin, kita kenal.
tolong dong anak ini yatim piatu bisa. Begitu besok dapat kabar, alhamdulillah bang, ini udah bisa masuk sekolah, udah mulai belajar. Puasnya Puas kayak, banget, luar biasa. dan disitulah gue nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah. Di situ gue Kayak kita berjuang aja lah. berjuang aja. Nah sekarang gantian gue mau nanya, Oh gitu. ente kenapa di kampung aneh? Udah banyak nih gini nih. Ayo, Iya. kenapa di kampung aneh? Iya, bener ya. Karena gue melihat bang, entah kenapa ya Tangerang tuh menyatu banget sama kehidupan gue gitu loh. Iya. Justru di Tangerang itu sifat Idrus yang asli tuh terlihat gitu loh. Gue yang seperti apa, gue yang ya pokoknya gue merasakan lah kenikmatan dan nyatu banget gue sama Tangerang tuh luar biasa. Gue seneng banget. Dari mulai orang-orangnya yang ya yang nggak ada bertele-tele, nggak ada yang pokoknya orangnya straightforward, asik, diajak ngomong, diajak ngobrol, kayak lu aja dah gitu dah. Maksudnya gue merasa, Tangerang ini gue banget gitu loh. Menurut gue ya, Tangerang ini gue banget. Dan permasalahan yang cukup besar. Wah, luar biasa. Makanya gue baru mau nanya, kira-kira nih bang, menurut pandangan lo nih kan, gue udah punya pandangan nih. Permasalahan-permasalahan itu tuh gue udah jembrengin tuh di Tangerang tuh. Dari mulai sampah, dari mulai, ini banyak nih. Banyak nih. Nah kalau lo nih, lo sendiri nih, apa yang lo lihat dari Tangerang nih, dari kacamata lo nih, masalah apa sih yang sangat-sangat ya maksudnya harus diselesaikan lah di Tangerang tuh, apaan sih? Mentalitas ya? Dalam arti Tangerang Raya ya. Itu kayaknya di semua tempat enggak ya? Mentalitasnya itu gini lah. Sebuah kota yang mentalitasnya itu masih pedesaan kalau menurut gua. Oh gitu. Di sana untuk politik aja masih sebagian besar masyarakat selalu berpikir bahwa uang adalah jaminan kemenangan. Oh. Itu kan yang harus kita rubah bareng-bareng. Iya benar-benar. Kemudian paradigmanya mereka bahwa hidup di kampung sendiri itu parkir aja kayaknya udah cukup. Dan pada akhirnya banyak warga di kampung gue itu jadi penonton hasil sebuah pembangunan. Itu lo PR. Artinya gue selalu menekankan ke mereka, lo dapat 100.000, 200.000 pada saat ini, lo akan selalu menjadi, ingat Rasulullah, gue bukan dakwah ya gue selalu. Nabi kan udah ngomong, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Kalau lo jadi orang Tangerang Raya nih, selalu berpikir lu bahagia dengan dikasih, ya selamanya lu jadi orang miskin. Tapi lu berpikir sekarang bagaimana caranya lu tangan di atas. Kalau lu udah jadi tangan di atas, insya Allah lu udah merasa orang kaya. Kalau udah merasa orang kaya, insya Allah Allah ngejadiin lu jadi orang kaya. Kan Jainuddin Amjad pernah ceramah tuh, gue ingat banget waktu SMP gue denger. Kalau mau jadi petinju, sering latihan tinju. Mau jadi pemain bulu tangkis, latihan bulu tangkis. Kalau mau jadi orang kaya, kan latihan jadi orang kaya. Iya. Punya duit 10.000, sisihin 2.000 buat orang lain. Ntar Allah ngasih lagi tuh lebih Benar, gede. benar. Mental Nah, itu penting banget sih. Ya, artinya kalau di Tangerang anak muda itu mentalitasnya aja. Jadi mentalitasnya itu yang harus diperbaiki lah ya. Tapi kalau gue sih, ya ini benar, gue setuju juga sih. Gue setuju banget ya. Cuman menurut lu gimana? Energi Tangerang tuh itu apa ya? Besar banget gitu loh. Buat kan lu tau kan yang nyalak di sini tuh mantan gubernur, orang paling kaya di Indonesia, terus wakil ketua DPR RI. Waduh, nih gue pas ditanya, gimana? Mantan wali kota gue. Disodorin. Gue disodorin, gimana nih? Misalnya kayak gini, gue bilang, semakin tinggi tekanan, biasanya semakin tinggi peluang. Iya dong. Jadi gue justru... Oh, dia pakai hukumnya Archimedes. Air gitu. Jadi ketika kita semakin ditekan, itu akan menjadi energi yang luar biasa. Jadi gue nganggapnya itu bukan dapil neraka atau dapil jahanam atau dapil apapun itu ya. Karena semua dapil setahu gue dapil neraka setahu gue ya. Karena kan pasti ada orang-orang yang hebat yang masuk situ dengan segala macam cara ya. Kita nggak menjudge setiap daerah seperti apa. Cuman sepertinya di Tangerang ini memang angka money politik ini masih cukup dominan. Nah, kita harus akui lah. Bahkan di kota Tangerang itu sendiri angkanya saya sampai survei kita terakhir tuh ya, itu sampai 50% yang masih menganggap bahwasannya money politik itu adalah hal yang wajar. Di kota Tangerang, Bang. Kotanya ya? Iya. Bukan Tangsel ya? Bukan. Kalau Tangsel belum dapat surveinya kita. Nah, kalau yang kota ini kita sempat survei pembahasan tentang money politik itu dimasukkan dalam survei tadi. Apakah money politik ini adalah hal yang wajar? Mereka menganggap itu adalah hal yang wajar. Gue nggak percaya sih ya, mungkin surveinya itu abal-abal kali ya.
Mudah-mudahan sih nggak kayak gitu kalau di kota. Ini kenyataan pahit yang harus kita Kalau ubah ente- bersama. Ya ini lahir gede di sana. Ngerasain Dan ya. ini ada sih catatannya, kemungkinan di Kemendagri juga ada catatannya, mungkin berkasnya kalau dilihat ya. Gue adalah salah satu orang yang menjadi saksi bertanda tangan untuk pendirian Kota Tangerang Selatan. Jadi kota Tangerang Selatan ini ada karena salah satunya karena tanda tangannya Bukan, Narji nih. sebagai saksi aja, Iya, sebagai mewakili saksi. seniman. Oke. Mewakili seniman dan budayawan pada saat itu, tahun 2008. 2008 ya. Nah, 26 Oktober. 26 26 November. 26 November. Nah, itulah berdirinya Kota Tangerang Selatan, dan disitulah konsep awal dari Cipasera segala macam tentang pemisahan Tangerang Selatan dari kabupaten induknya gitu kan. Itu perdebatan gini ya, meskipun pada saat itu gue relatif masih muda banget ya. Akhirnya gue banyak diajak diskusi sama tokoh agama, tokoh budaya. Pokoknya pada saat itu ada seminarnya lah gue ikutin. Untuk mendirikan sebuah kota, gue bilang, lu jangan mikirin infrastruktur secara fisik, mentalitas warganya itu udah siap belum untuk sebuah kota. Kita cuma 7 kecamatan loh pada saat itu ya. Gue bicara Tangsel ya. Sekarang juga tuh masih 7 kecamatan. Pada saat kita cuma dengan 7 kecamatan, apa kita bisa PAD kita gini nih. Ternyata kan ekspektasi gue di luar dugaan, sekarang udah berapa ini. Dan itulah, tapi gue berpikir bahwa pada saat itu bukan jasa ya, gitu kewajiban gue sebagai warga Tangsel untuk selalu memberikan input atau memberikan kritik kepada stakeholder untuk ke arah yang lebih baik, terutama inilah Bib, kalau itu mau disana cuma satu Bib. Apa itu? Nah, yang penting nih teman-teman. Problema satu yang terulang-ulang tapi nggak pernah beres. Apa itu? Masalah penerimaan murid baru. Oh iya, ini baru. Itu nggak pernah selesai beres, Bib. Katanya jalur prestasi, jalur zonasi. Iya. Akhirnya pada jalur frustasi kan. Jalur prestasi. Gua nggak sekolah sekalian deh. Jadi emang kebijakan setahu aneh ya, kebijakan terakhir ini kan sistemnya sistem zonasi. Nah itu makanya seberapa orang yang pinter-pinter malah justru terpental karena bukan zonasinya. Dan itu kemarin Bang, alhamdulillah ini berkah kita itu tadi ya, gaul sama ya anggota DPRD kota, DPRD provinsi. Alhamdulillah tuh ada beberapa orang yang kita tolong. Lu tau nggak Bang, ini cerita menarik ya sih. Dia udah bilang gini, kita ngasih berapa nih buat aneh nih, maksudnya buat kita yang membantu lah untuk meloloskan atau membantu masukkan zonasi tadi, karena dia orang yang prestasi lah. Apa namanya, karena ini urusan kebijakan pemerintah pusat ya kita nggak bisa ngomong apaan. Ketika menolong itu dia nanya berapa nih, dalam perbicaraan ini dia bilang kita nggak pernah mikir sekalipun buat meminta atau bahkan mentarifkan gitu. Ada satu kepuasan tersendiri buat orang. Uang itu sebenarnya bukan segalanya, apalagi ya kita mungkin sedang nyalek, itu tuh ada rasa kepuasan. Oh ya Allah, ternyata bantuan sedikit saja sama orang itu luar biasa. Memang kita capek Bang, telepon sana telepon sini, tolonglah ini kalau bisa dimasukkan ini. Tapi ketika lolos itu aneh nggak berharap sedikit pun. Bahkan kalau misalnya aneh bisa bicara bilangnya, ya kalau kita dapat kepercayaan suara dari mereka juga alhamdulillah. Kalaupun enggak ya mungkin balasan dari Allah tuh luar biasa baik gitu loh, luar biasa besar dibandingkan balasan dari manusia. Bahagianya beda. Bahagianya beda. Itu yang maksud gue Bang, maksud gue tuh itu. Gue selalu menekankan bahwa gue ngejual soal gue itu menjadi saksi pendirian Kota Tangerang Selatan, biar mereka tahu yang sekarang jadi kepala sekolah, mereka yang jadi inspektorat, harusnya berpikir dong. Perhatikan nih, gue sempat ngusulin selain jalur prestasi, zonasi, jalur yatim. Gue sempat ngusulin tuh. Jalur yatim buat masuk ke sekolahan. Utamakan yang mereka. Iya benar. Gue khawatir kalau yatim ini tidak sanggup masuk negeri, akhirnya dia masuk sekolah yang orang tuanya jangankan untuk biaya sekolah. Gue mengusulkan seperti itu, ngomong gue ke kepala dinasnya pada saat itu, kepala dinas yang tahun berapa lah gue bilang. Buka juga khusus di Tangsel nama, jalur yatim, utamakan yatim-yatim di setempat. Iya. Kenapa ya? Lu tega lu anak yatim harus sekolah mahal atau yatim itu kan nggak ada bapaknya kan? Nggak ada bapaknya, maksudnya yang membiayai dia gitu. Iya. Kalau dia punya keluarga ibu yang mumpuni sih masih masuk akal, tapi kalau dia nggak punya kan repot juga. Itu dia, makanya gue juga satu hal lagi, kemarin gue juga akhirnya di saat begitu gue akhirnya bargaining lah. Di saat gue bisa, alhamdulillah Allah ngasih kemudahan gue masukin 2 anak yatim ke sekolah favorit. Iya gue bilang, ibunya datang loh. Oh, ini hitungan apa? Pok
Po nggak usah mikir kayak gitu, Po. Ini kewajiban kita jadi warga. Iya benar. Beda ya Bang ya rasanya ya. Rasanya beda pasti itu kan. Tapi kan sekarang orang itu kadang-kadang dia cuman bikin kue apa gitu, nganterin ke rumah. Bang, Perhatian gitu ya. kayak kita ada apa-apa, cuman dengar kabar kita gimana. Bang Haji sehat, nah, kenapa? Ya cuman ada pisang doang nih. Kayak menurut kita tuh nggak terlupakan gitu kan. Nah itulah gue seharusnya paradigma mentalitasnya Tangerang Raya aja, Bib. Iya, Anak mudanya tuh rubah lah. Nah ini kan rencananya kan gue maju nih Bang nih di tahun 2024 nih. Kira-kira pesan-pesan terus apa nih peringatan dari lu nih ke kita nih, ke anak-anak yang ya bisa dibilang anak baru kemarin dari politik lah. Kira-kira pesan lu nih kayak gimana nih buat ngadepin 2024. Kan gua nih dicalekin ceritanya nih. Lu nitipin pesan dong buat gua gitu. Terus lu mesti begini. Lu mesti begini kan namanya juga Yang pertama calon konstituen ya kan. amin. Pertama sabar. Sabar. Yang kedua itu pokoknya jangan pernah lelah sampai betis meletus. Orang Tangsel, Bib. Judulnya money politik, tapi kalau kita udah bicara hati ke hati, Nyampe ke itu ya. rumahnya, semua itu udah nggak Hal bikin yang kayak gitu. iya benar-benar. Apa? Sentuh mereka aja. Oh. Kalau gue sih kayak begitu dulu. Gue nggak selalu berpikir bahwa gue jadi tim sukses ini gue ngasih ini, enggak. Lu jadi saudara gue ya. Ntar masa lalu ke depan jadi masalah gue. Ya gitu sih, komitmen gue selalu gitu sama komunitas segala macam ya. Alhamdulillah Seneng sih Bang kalau kita banyak orang nanya tuh besok, Bang 2024 ke siapa? Oke gitu aja. Loh, nanya gue. 2024 katanya ke caleg PKS ini yang nomor 1 katanya Bang. Udah. Ganteng loh. Pokoknya lihat aja ya. Inisialnya I. Belakangnya S. Idrus. Pokoknya Tangerang Raya, insya Allah kita punya wakil yang bisa komunikasi. Amin. Bisa setiap saat paling nggak tuh WA lu dibales. Iya. Kalau nggak dibales sekarang dibalesnya 1 menit lagi maksudnya gitu kan. Bukan 1 hari lagi. Teman-teman makasih banyak nih. Bang Narji makasih banyak udah dateng. Thank you banget, Bib. Udah nyamperin ke sini, ngobrol banyak. Ini udah kali kedua kita ngobrol deep, heart to heart. Kemarin ngobrol sambil makan bakso, sekarang cuma minum air nih. Mohon maaf nih Bang. Santai aja. Ini di sininya doang, yang di sana mau lu lihat tuh. Sapi guling. Sapi guling. Ampun benar-benar. Pokoknya kalau ngobrol sama Bang Narji ini nggak ada habisnya dah. Tapi nanti kita ketemu lagi di momentum-momentum berikutnya, di acara-acara podcast yang lebih seru lagi, acara ngobrol bareng, konten bareng. Ani juga. Oh iya dong. Berjuang di Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah 10, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang. Pemalang. Sama Kabupaten Pemalang. Insya Allah suatu hari kita bisa diskusi, tapi kita udah cuman beda komisi aja, Mas. Asik. Katanya kalau DPR RI itu banyak komisinya Bang, gue bingung tuh. Maksudnya apaan? Kan cuma ada 11 komisinya. Tapi teman-teman seru banget ya ngobrol sama Bang Narji, alhamdulillah. Jadi tahu banget Bang Narji itu ngapain aja di rumahnya kayak gimana, punya base camp di mana aja, luar biasa. Dan beliau nih pengikutnya banyak banget. Gue takut jadi Imam Mahdi dia nih. Ahmad Musadek. Luar biasa lah pokoknya. Kalau lagi jalan serombongan, nggak tahu rumah orang, daripada ke rumah orang, bukan ke rumah lo. Nggak, tapi seru banget ya. Beliau nih kalau lagi ngumpul di rumahnya tuh, wah rumahnya tuh ada kafenya di depannya. Wah, mau gue contoh tuh Bang. Apa gue beli aja kalau rumah lo? Janganlah, iya dong. Ani udah adem banget di situ. Karena gue denger harganya tanahnya murah dulu, jadi kali aja kan sekarang udah naiknya cuman nggak begitu tinggi gitu. Tapi kita doain mudah-mudahan Bang Narji sukses di DPR RI, ya kita juga sukses di DPR RI dan juga insya Allah Indonesia jadi jauh lebih baik. Ini cindera mata yang nggak seberapa, tapi mudah-mudahan pas lo lihat, oh iya kita dulu pernah berjuang bareng gitu kan. Paling nggak ini kan simbol Persahabatan. jadi saudara. Ani itu lebih dari kata saudara. Saudara ya. Saudara mah. Saudara itu sebenarnya dari kata sedara. Sedara. Itu orang Betawi itu selalu gitu, lidahnya berubah. Sedara jadi saudara. Sedari lu sama gua lu. Iya. Terima kasih Bang Narji semuanya. Thank you Bang. Ketemu lagi insya Allah ya. Sehat terus. Amin.
berjuang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.